capek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jama'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik kawan-kawan, Bapak dan kawan-kawan semua, kami dari kelompok 6 BPKI menyampaikan materi kepada kelompok kami. Yaitu yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh teman kita Irma Zilianti. Kepada Irma, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi dengan cepat menyebar ke segala penjuru Jakarta. Sejak naskah proklamasi selesai diketik, Muhammad Hatta sudah memerintahkan BM Diah memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh daerah. Ribuan teks proklamasi dicetak dan ditempel di tempat-tempat strategis. Berita proklamasi ini tidak hanya disebarkan di daerah Jakarta, tetapi juga disampaikan hingga keluar kota. A. Penyebaran berita kemerdekaan melalui radio. Selain media cetak, radio juga digunakan sebagai media penyebaran berita kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi segera disampaikan kepada Kepala Bagian Radio Kantor Berita Damai, Weidan B. Panalewan, melalui wartawannya Syahrudin. Selanjutnya, Weidan B. Panalewan segera memerintahkan F. Wus, yaitu sebagai Markonis, untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Weidan B. Panalewan memerintahkan Markonis F. Wus untuk menyiarkannya 3 kali berturut-turut. Baru kedua kali disiarkan, mendadak datang tentara Jepang yang melarang siaran tersebut untuk tidak dilanjutkan. Akan tetapi, larangan tersebut tidak digubris, bahkan diulangi setiap setengah jam hingga siaran berhenti pada pukul 16.00. B. Melalui kantor berita Damai. Penyebaran berita proklamasi lewat kantor berita Damai ini adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30 WIB. Wartawan kantor berita Damai, yang sekarang menjadi kantor berita Antara, Syahrudin, menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Weidan B. Panalewan. Ia segera menyampaikan kepada Markonis, yang merupakan atau petugas telekomunikasi FWUS, untuk menyiarkan berita tersebut 3 kali berturut-turut. Ketika kantor berita Damai disegel Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945, para pemuda tersebut membuat pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Tokoh yang berperan antara lain Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. C. Melalui kawat telepon. Ada Malik yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon pada Asa Bafakih, yang kemudian diteruskan kepada penghulu lubis untuk menyampaikan pengesahan lulus sensor. Selanjutnya, dikawatkan ke daerah-daerah. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Irma Zilianti. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yuri Solvianitri. Ada Yuri, kita persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya terkait dengan penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat atau yang ke-D yaitu surat kabar. Harian Surat Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Para pemuda yang berjuang lewat pers ini diantaranya yaitu BM Diah, Sukaryo Wiryo, Pronoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandar Dinata, Ratulangi, Adam Malik, kemudian Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Madikin, Wonohito, Sumana, Manai Sopian, dan Ali Hashim. Selanjutnya itu anggota PPKI.
Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan keluar Pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. Adapun anggota tersebut diantaranya yaitu Teuku Muhammad Hasan yang berasal dari Sumatera, Sam Ratulangi yang berasal dari Sulawesi, kemudian Ketut Puja yang berasal dari Nusa Tenggara, dan AA Hamidan yang berasal dari Kalimantan. Selanjutnya, sarana penyebaran lain. Artinya berita proklamasi ini juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan juga coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet yang disebarkan ini ke berbagai penjuru kota. Pamflet ini juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara ini terbukti dengan berdatangannya masyarakat ke lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yuri Solvianetri. Kemudian penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Afifah. Pada Nurul, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang kedua yaitu respon berbagai daerah atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jakarta. Jakarta menjadi pusat penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa jam setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemuda langsung bergerak cepat dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Beberapa tokoh golongan muda yang berperan antara lain A.M. Hanafi, Anwar Djoko A.R. Baswedan, Adam Malik, dan Yusuf Ronojipuro. Selain menyebarkan berita proklamasi, para pemuda berhasil menurunkan wali kota Jakarta, Sigo Hasegawa, dan memberikan jabatan wali kota kepada wakilnya, Suwirjo. Selanjutnya, Suwirjo dilantik secara resmi menjadi wali kota Jakarta pertama pada akhir bulan September 1945 oleh Soekarno. Yang kedua, Bandung. Ketika berita proklamasi disebarluas berita tersebut, akan tetapi usaha Jepang dalam mencegah penyebaran berita proklamasi tidak dapat dilakukan di wilayah Bandung. Kondisi tersebut disebabkan kesiapan pemuda-pemuda Bandung yang tergabung dalam barisan pelopor untuk mengantisipasinya. Pada siang hari tanggal 17 Agustus 1945, berita proklamasi sampai di kota Bandung. Para pemuda kemudian menduduki kantor berita di Bandung dan menyiarkan berita tersebut hingga pukul 19.00. Di kota Bandung, siaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Selain menyebarkan berita proklamasi, para pemuda melakukan pendudukan terhadap kantor-kantor pemerintahan Jepang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Yogyakarta. Penyebaran berita proklamasi melalui siaran radio juga terdengar di Yogyakarta pada siang hari tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun pada awalnya penyebaran berita tersebut dilarang Jepang, penyebaran berita proklamasi secara sembunyi-sembunyi berhasil dilakukan melalui para pemimpin di sedemikian rupa hingga didengar oleh seluruh warga Yogyakarta. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui juga oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, Sultan Yogyakarta, melalui harian Sinar Matahari yang terbit pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada hari itu juga, Sri Sultan Hamengkubuwono mengirim surat kawat kepada Soekarno-Hatta yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya kedua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang keempat, Semarang.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Semarang pada siang hari tanggal 17 Agustus 1945 melalui siaran kantor berita Domai. Setelah mendengar berita tersebut, Wongsonegoro membacakan berita proklamasi di hadapan sidang Jawa Hokakai. Berita tersebut mendapat sambutan meriah dan dari anggota Jawa Hokakai yang hadir pada saat itu. Mr. Wongsonegoro selanjutnya mengajak rakyat merayakan kemerdekaan Indonesia dan melakukan pemindahan kekuasaan. Dari tangan Jepang, pawai dengan membawa bendera merah putih juga diadakan. Pawai dilaksanakan di jalur-jalur utama di kota Semarang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nurul Afifah telah membacakan materi tadi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca materi oleh Fitri Hayati. Pada Fitri, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya tentang itu yang kelima itu dari daerah Surabaya. Kepastian berita kemerdekaan Indonesia baru sampai di kota Surabaya pada tanggal 23 Agustus pada tahun 1945. Kondisi tersebut terjadi karena di Surabaya terdapat aturan pemadaman listrik dan peraturan jam malam. Ketika berita proklamasi kemerdekaan sampai di Surabaya, Sudirman selaku asisten presiden menerima telegram dari KNIP agar pemerintah daerah Surabaya segera membentuk KNI daerah. KNI daerah Surabaya kemudian dibentuk pada tanggal 28 Agustus 1945. Ketika KNI daerah Surabaya terbentuk, rakyat Surabaya langsung menyatakan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui peristiwa tunjungan yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Dalam peristiwa tunjungan, para pemuda Surabaya secara paksa menurunkan bendera Belanda yang masih berkibar di Hotel Yamato. Semula para pemuda meminta pemilik hotel menurunkan bendera Belanda karena Indonesia sudah merdeka. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak sehingga para pemuda bertindak tegas. Para pemuda menyobek bagian bendera yang berwarna biru dan mengibarkan bagian yang berwarna merah putih. Selanjutnya yaitu yang keenam, Palembang. Sebagian besar wilayah Sumatera mendapat kepastian berita proklamasi saat utusan PPKI yaitu Teuku Muhammad Hasan, MRA Abbas, dan DRM Amir tiba di Palembang pada tanggal 24 Agustus 1945. Berdasarkan hasil sidang PPKI, Teuku Muhammad Hasan dipilih sebagai Gubernur Provinsi Sumatera. Teuku Muhammad Hasan kemudian mengkoordinasikan seluruh elemen rakyat Sumatera untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda Palembang mulai melakukan pemasangan bendera merah putih. Pawai kemerdekaan merebut kekuasaan dan melakukan aksi pembobolan penjara. Salah satu tokoh sentral aksi pemuda adalah A.K. Gani. A.K. Gani diberi peran sebagai koordinator keamanan di Sumatera dan dilantik sebagai Ketua KNI Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 3 September 1945. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fitri Hayati telah menyampaikan materi tadi. Dan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang di Jambi, yang mana berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jambi pertama kali diterima oleh Sudarsono, pemimpin organisasi buruh tambang minyak. Sudarsono menerima berita tersebut dari menyebarluaskan ke seluruh pelosok Jambi. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945, para pemuda yang dipelopori Hasin Akif dan Amin Aini mengibarkan bendera merah putih di puncak Menara Air Jambi. 3 hari kemudian dilakukan pengangkatan Kepala Residen Jambi yaitu Dr. Sagaf Yahya. Dan yang ke-8 yaitu di Aceh. Aceh menerima berita kegagalan Jepang dan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945.
Setelah mendengar berita tersebut, para pemuda yang dahulunya tersambung dalam kesatuan militer Jepang seperti Hiho dan Hiwan dipulangkan kembali ke ranah masing-masing. Para pemuda tersebut kemudian bergabung dalam Ikatan Pemuda Indonesia di bawah pimpinan Ali Hashmi yang juga pemimpin redaksi harian Aceh Timbun. Para pemuda kemudian melakukan pawai di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya Republik Indonesia. Lanjut. Kemudian di Kalimantan, yang mana berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Kalimantan pada tanggal 29 Agustus 1945. Pangeran Muhammad Nur, Gubernur Kalimantan juga masih berada di Jakarta sehingga tanggal 29 November 1945 akan tetapi dukungan rakyat Kalimantan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap berlangsung. Pengibaran bendera merah putih, pelucutan senjata tentara perang, dan pengambilan kantor-kantor pemerintahan Jepang dilakukan juga oleh rakyat Kalimantan. Bahkan di Kalimantan Tengah, rakyat meluapkan kegembiraan dengan mengadakan pasar malam sampai tanggal 5 September 1945 di Sulawesi, yang mana beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sam Ratulangi, Gubernur Provinsi Sulawesi yang dipilih berdasarkan sidang PPKI, diberi mandat untuk segera menyusun pemerintahan di Sulawesi. Menindaklanjuti mandat tersebut, Sam Ratulangi segera menyusun pembentukan daerah Sulawesi. Sementara itu, para pemuda Sulawesi secara diam-diam memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Sulawesi. Pada tanggal 17 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di kantor pemerintah Sulawesi Tenggara. Beberapa daerah lain di Sulawesi seperti Kolaka, Nakatobi, dan Lasusua yang mendengar berita kemerdekaan Indonesia tersebut juga menyambut dengan mengibarkan bendera merah putih. Baik, mungkin hanya itu penyampaian dan materi terakhir dari kelompok kami dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.